Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sandra, NPM 211070530101. Saya dari program studi manajemen. Pada kali ini saya akan menayangkan presentasi saya yang berjudul Keputusan Produksi dan Teori Produksi pada mata kuliah Ekonomi Manajerial yang dibimbing oleh dosen pengampu Rina Febriani, SAMSI. Baiklah, kita masuk pada isi presentasi, yaitu yang pertama, pengertian produksi. Produksi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input, sehingga kegiatan produksi merupakan kombinasi antara beberapa masukan atau input yang bisa disebut faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan keluaran atau output agar nilai guna barang atau jasa tersebut bertambah. Selanjutnya yaitu faktor produksi. Faktor produksi, dalam suatu proses produksi dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan lancar. Sehingga jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Faktor-faktor produksi antara lain adalah kapital atau modal, labor atau tenaga kerja, skill atau keahlian atau kemampuan, dan land atau tanah. Fungsi dari teori produksi. Fungsi produksi memberikan prediksi jumlah output yang memungkinkan yang dihasilkan oleh produsen dengan mengkombinasikan berbagai macam input yang mungkin untuk terjadi. Dengan fungsi produksi, produsen dapat merancang harga pokok produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu teori produksi berdasarkan jenis produk. Yang pertama yaitu bidang ekstraktif adalah semua usaha yang dilakukan dengan cara mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya yaitu pertambangan dan perikanan. Yang kedua, bidang agraris adalah setiap usaha dengan mengolah alam agar memperoleh hasil yang dibutuhkan. Contohnya itu pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, bidang industri adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara mengolah bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Contoh, industri tekstil, industri makanan. Yang keempat yaitu bidang perdagangan adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara membeli dan menjual kembali tanpa merubah bentuk yang dijual tersebut. Contoh yaitu industri retail. Yang kelima yaitu bidang jasa adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Contohnya yaitu asuransi, perbankan, dan pengangkutan. Baiklah, selanjutnya yaitu elemen output sistem produksi. Yang pertama, kuantitas produk sesuai dengan pesanan konsumen atau permintaan pasar diukur dalam satuan unit. 2. Tingkat efektivitas, rasio output aktual terhadap output yang direncanakan sesuai permintaan pasar. Yang ketiga, yaitu banyaknya produk cacat diukur dalam satuan unit atau persentase dari output yang diproduksi sesuai permintaan pasar. Yang keempat, yaitu biaya per unit output diukur dalam satuan mata uang. Yang kelima, karakteristik kualitas produk sesuai dengan keinginan konsumen atau pasar. Yang keenam, keterkaitan antara input-input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dapat ditunjukkan dalam suatu fungsi produksi atau production function. Yang ketujuh, secara matematis, hubungan antara input dan output dalam suatu fungsi produksi dinyatakan dalam model fungsi produksi Q sama dengan F dalam kurung XI. 8. Ada dua jenis input yang digunakan perusahaan dalam produksi, yaitu dengan tenaga kerja atau dengan lambang L dan modal dengan lambang K. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan produksi dalam jangka pendek atau teori produksi dengan satu input variabel. Dalam jangka pendek ada dua macam input yang dihadapi, yaitu input variabel dan input tetap. Yang pertama yaitu input variabel, input lain yang dapat dirubah jumlahnya ketika produsen bermaksud merubah jumlah output. Yang kedua yaitu input tetap, input yang tidak bisa dirubah jumlahnya dalam jangka tertentu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi di atas bisa dipahami bahwa teori produksi sangat diperlukan oleh produsen agar memahami persiapan yang diperlukan, proses produksi itu sendiri, dan biaya-biaya produksi. Dengan memahami teori produksi secara menyeluruh,
Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam melaksanakan produksi. Sekianlah presentasi saya pada kali ini. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.